buat Tuhan. Selalu meningsih biar dikesalip. Selalu meningsih. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh sangat senang. Yesus, kami mau ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo teman-teman semua, mari kita mulai hari ini dengan hati yang penuh sukacita. Mari kita nyanyikan pujian. Hari ini kita rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Teman-teman, Alkitab mengatakan bahkan burung kecil pun yang tidak menabur dan menuai juga dipelihara Tuhan. Apalagi kita yang sangat dikasihi Tuhan. Mari kita puji Tuhan hari ini. Burung bibit yang kecil dikasihi Tuhan, lebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung si padang, si beri keindahan,
gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangatnya padam, keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangatnya padam, keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Teman-teman, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang mari kita menyiapkan hati dan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Tuhan memberkati. Terus kami bersyukur atas apa yang telah Kau berikan hari ini ya Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu, ajarkan kami untuk duduk diam ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, kenapa kita harus jaga kesehatan ya hari-hari ini ya? Kenapa kita harus cuci tangan, pakai masker? Itu teman-teman sudah tahu kan? Pandemi sekarang ini membuat kita harus lebih jaga diri, jaga kesehatan, agar kita tidak terkena penyakit corona. Nah, banyak sekali penyakit-penyakit di dunia ini. Tapi kalau begitu, apakah ada caranya untuk orang disembuhkan? Pasti ada. Minum obat, istirahat, ke dokter. Itu adalah cara-cara untuk kita sembuh. Nah, firman Tuhan hari ini kita akan membahas bagaimana Tuhan dapat menyembuhkan sebagai Allah yang menyembuhkan. Oke. Zaman dahulu, di Israel terdapat sebuah legenda tentang kolam yang dipercaya dapat menyembuhkan orang sakit. Kolam tersebut dinamakan kolam Bethesda. Di sana, biasanya orang-orang sakit yang tidak memiliki biaya berobat maupun yang dianggap hina dan najis oleh masyarakat berkumpul dan menantikan kesembuhan. Biasanya pada zaman dahulu, jikalau orang sakit dan tidak sembuh-sembuh, mereka akan dianggap hina dan najis oleh para pemimpin agama dan para guru agama. Mereka akan diasingkan dan tidak diberi belas kasihan, sehingga mereka terpaksa mengharapkan kesembuhan dari kolam yang tidak jelas asal-usulnya. Orang-orang yang miskin dan orang-orang yang sakit pada zaman itu ditolak oleh masyarakat Yahudi. Mereka dianggap hina oleh karena dosa-dosa mereka yang terlalu banyak, teman-teman. Orang Yahudi menganggap bahwa jika orang sakit itu adalah karena dosa, dan jikalau mereka tidak sembuh-sembuh itu adalah karena dosa mereka yang terlalu banyak. Oleh karena itu, para pemimpin Yahudi, para ahli Taurat dan orang Farisi beranggapan mereka ini yang sakit itu hina, tidak layak datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, tidak layak untuk dikasihani. Oleh karena itu, orang-orang sakit ini kasihan, teman-teman. Mereka yang buta, yang bisu, yang lumpuh terpaksa
mengharapkan kesembuhan dari kolam Bethesda, teman-teman. Padahal kolam Bethesda itu adalah sebuah mitos kuno yang belum jelas kebenarannya. Tetapi hanya dari situ saja mereka mengharapkan kesembuhan. Mereka tidak bisa beli obat, mereka tidak bisa mendapat belas kasihan. Jadi kasihan sekali teman-teman orang-orang yang sakit ini pada zaman itu. Karena ketidaktahuan mereka salah paham, teman-teman. Sebetulnya bukan karena dosa mereka sakit. Dan Tuhan sebetulnya mengasihi orang-orang yang sedang sakit dan miskin. Tapi karena pengertian zaman dahulu yang kurang baik, maka orang salah paham, menganggap mereka tidak dikasihi Tuhan, menganggap mereka dosanya terlalu banyak tidak diampuni. Padahal Tuhan menyediakan kesembuhan bagi mereka yang mau datang, yang mau meminta kepadanya. Pada suatu hari di kolam Bethesda, ada seorang bapak-bapak tua yang sudah sakit lumpuh selama 38 tahun lamanya. Ia belum sembuh-sembuh juga. Ia tidak sanggup untuk membeli obat maupun pergi ke tabib. Tidak ada saudaranya maupun tetangganya yang berbelas kasihan kepadanya. Ia juga tidak mendapat belas kasihan dari para guru agama karena ia dianggap hina dan najis oleh karena penyakitnya. Ia seringkali disalah mengerti, mendapatkan prasangka bahwa ia sakit karena dosanya. Sama seperti orang-orang lain di kolam Bethesda, ia pun sedang menantikan kesembuhan. Tetapi ia juga sedih karena tidak dapat menjangkau air di kolam tersebut. Jadi jika air tersebut berguncang, orang lain sudah mendahuluinya terlebih dahulu dan tidak ada orang yang mau mengantarnya datang ke kolam itu. Sehingga ia hanya bisa terbaring, lemah, sendirian. Kasihan sekali teman-teman, bapak-bapak ini. Pada suatu hari, Yesus mampir ke kolam Bethesda tersebut dan bertemu dengan bapak-bapak yang telah sakit selama 38 tahun itu. Tuhan Yesus melihat kondisi bapak yang sakit itu dan ia dipenuhi oleh belas kasihan. Ia menawarkan kesembuhan kepada orang tua itu. Yesus berkata, "Apakah kamu mau sembuh?" Bapak yang sakit itu pertamanya ragu. Ia tidak tahu bagaimana ia akan sembuh. Ia tidak lagi dapat berharap kepada para guru agama maupun orang-orang di sekitarnya. Ia tidak dapat membeli obat maupun pergi ke kolam yang jauh dari jangkauannya itu. Karena tidak ada orang yang mau membantunya datang ke kolam saat airnya bergetar. Tetapi Yesus tetap berkata, "Bangunlah dan angkatlah tilammu dan pulanglah." Setelah itu, bapak tua itu langsung sembuh dan bisa berdiri dan mengangkat kembali tilamnya dan pulang. Luar biasa teman-teman. Peristiwa ini menunjukkan bahwa bahkan sebelum kita percaya, Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita dan menyediakan kesembuhan dan pemulihan bagi penyakit-penyakit yang kita alami. Tuhan Yesus pun tahu sebelum kita meminta kesembuhan, kita pun perlu kesembuhan. Tuhan sudah mempersiapkan sebelum kita meminta, bahkan sebelum kita mengenalnya. Ia menyediakan berkat dan pemulihan bagi mereka yang mau percaya dan mau mengenalnya. Bukan karena kita layak dipulihkan teman-teman, tetapi karena kita ini mendapatkan anugerah. Semua kesembuhan dan semua berkat yang kita terima adalah anugerah semata dari kasih Tuhan yang murni dan sempurna. Kemudian, beberapa hari setelahnya,
Yesus berjumpa lagi dengan bapak tua yang baru sembuh itu. Yesus sekarang memperingatkannya karena dia sekarang sudah sembuh. Yesus berkata, "Kamu telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi." Teman-teman, terkadang dosa juga dapat berhubungan dengan penyakit yang kita alami. Kita kadang nakal dan akibatnya kita mengalami sakit penyakit. Pada dasarnya, manusia yang cenderung gagal menjaga pola hidup sehat dan kurang menjaga kebersihan lingkungan terjerumus pada banyak sekali penyakit. Dalam hal ini, bukan pertama kalinya Yesus mengaitkan dosa dengan penyakit dan penderitaan yang dialami manusia, seperti halnya yang terjadi dalam Matius 5. Meskipun demikian, bukan berarti pula dosa selalu berkaitan dengan penyakit, teman-teman. Penyakit yang kita alami bisa saja menjadi alat atau sarana yang digunakan Allah untuk menyatakan kuasanya dalam menyembuhkan manusia. Allah kadang mengizinkan kita sakit juga untuk dapat membuat kita lebih bergantung padanya. Dan agar saat kita sembuh nanti, kita dapat lebih memuliakan Allah dan lebih bertanggung jawab terhadap kesehatan hidup kita. Tuhan terkadang bisa mengizinkan kita sakit untuk menegur kita, agar kita sadar bahwa kita perlu menjaga pola hidup yang sehat secara jasmani dan secara rohani. Mengisi pikiran kita dengan hal-hal positif dan kegiatan-kegiatan positif. Demikian pula, makan dengan teratur, istirahat dengan teratur, olahraga, dan menjaga kebersihan lingkungan. Kadang, penyakit yang diizinkan Tuhan datang dalam hidup kita membantu kita untuk belajar bertanggung jawab dan memperbaiki perilaku kita dalam kehidupan. Yesus ingin agar semua orang yang Ia sembuhkan bisa hidup dengan lebih baik dan berhenti berbuat dosa, tidak lagi menghidupi cara hidup yang lama. Karena Tuhan Yesus tidak hanya memikirkan kesembuhan jasmani kita, teman-teman. Ia mengutamakan kesembuhan rohani kita, agar kita sembuh dari perilaku buruk kita di masa lalu. Agar di masa sekarang, kita dapat mengembangkan perilaku yang lebih baik yang memuliakan nama Tuhan. Setelah mendengar hal itu, bapak yang baru sembuh itu dengan sukacita ia memberitakan tentang Yesus ke semua orang, bahwa ia telah disembuhkan oleh Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Ia memuliakan nama Tuhan melalui kesembuhan yang dialaminya dengan bersaksi tentang keajaiban yang dilakukan Yesus. Teman-teman, jika teman-teman mengalami kesakitan atau sedang sakit, teman-teman bisa minta ke Tuhan untuk sembuhkan. Kita bisa minta Tuhan untuk memulihkan penyakit kita, karena Tuhan mengasihi kita semua, teman-teman. Tuhan sangat mengasihi teman-teman dan saya. Oleh karena itu, Ia menyediakan kesembuhan dan pemulihan bagi setiap orang yang meminta dengan hati tulus. Kita terus bergantung. Marilah kita terus beriman, teman-teman, atas kasih Tuhan, dan karena Tuhan adalah Allah yang memulihkan. Dan jikalau teman-teman mungkin sudah berdoa dengan tekun, dengan tulus, tapi belum sembuh, mungkin kita harus lebih sabar menunggu, teman-teman. Mari kita terus beriman, menunggu kesembuhan yang akan datang dari Tuhan, menunggu anugerah pemulihan yang dari Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang memulihkan. Akhirnya, teman-teman, sama seperti bapak-bapak tua yang sakit dalam cerita narasi firman Tuhan barusan,
Demikian pula kita. Jikalau kita telah disembuhkan dan menerima berkat dari Tuhan, marilah kita memuliakan nama Tuhan dengan memberitakan sukacita yang kita terima setelah disembuhkan. Mari kita beritakan sukacita yang kita alami ini. Jikalau kita disembuhkan, kita beritahu orang-orang di sekeliling kita. Kita bersaksi kepada orang-orang di sekeliling kita bahwa Tuhan menyembuhkan kita, bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Jadi jika teman-teman ada punya teman yang sakit di rumah atau mungkin di sekolah, mari kita kuatkan mereka, mari kita ingatkan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita semua. Tuhan sangat mengasihi teman-teman dan saya, dan Dia menyediakan kesembuhan dan pemulihan secara jasmani dan secara spiritual bagi kita semua yang percaya kepadanya. Karena Tuhan Allah adalah Tuhan yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih hari ini kami diajarkan bahwa sakit penyakit itu hanyalah sementara. Kami percaya bahwa Engkau, Tuhan, mampu menyembuhkan kami yang sedang sakit ini. Tuhan, kami mohon kiranya jikalau ada teman-teman kami sekarang yang sedang sakit, kami mohon kesembuhan bagi mereka. Dan kiranya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami dan menyediakan kesembuhan bagi kami. Kami mau juga memuliakan Tuhan dengan tubuh kami. Kami ingin agar melalui kesembuhan kami dapat memberitakan sukacita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan, berkuasa untuk memulihkan segala penyakit. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami serahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kali ini kita akan sama-sama buat challenge ya. Khusus untuk tanggal 13 Juni, challenge kita hari ini ada 2 challenge. Untuk yang kelas kecil dan juga kelas besar. Berbeda ya? Oke, perhatikan ya. Untuk yang kelas kecil akan membuat puzzle, gitu ya. Silahkan kalian menyusun puzzle, membuat puzzle sesuai dengan bahan yang sudah dikirimkan. Lalu, untuk yang kelas besar, wah, kalian membuat apa yang disebut sebagai diorama itu. Apa itu? Semuanya ada di dalam bahan yang sudah dikirimkan, sekaligus juga nanti petunjuk yang sudah diberikan. Dibikin yang keren ya kids ya. Dikumpulkan hasilnya, dikumpulkan di foto paling lambat Rabu 16 Juni 2021. Oke? Ditunggu ya hasil kreasi kalian. Ayo kita semua akan mengakhiri ibadah kita ya pada pagi hari ini. Kak Heri mau berdoa untuk kita semua. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang menyembuhkan. Allah yang peduli ketika kami sakit, ketika badan kami tidak sehat. Engkau adalah Allah yang sangat mempedulikan setiap kami. Terima kasih ya Bapak, biarlah Engkau juga terus menolong kami, supaya kami juga tetap terus dapat menjaga kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Aku
di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa.